Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Puji di pembelajaran tema 1 subtema kedua. Pada kesempatan kali ini Ustazah Puji akan mengajak kalian belajar bersama dengan materi-materi yang berikutnya. Nah, apa saja materi yang akan kita bahas? Stay tune terus ya anak-anak. Pelajaran hari ini yang mau kita pelajari adalah bagaimana sosial budaya di negara ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Yang kedua adalah kita mau belajar apa saja sih bahan-bahan yang bisa kita buat menjadi sebuah patung. Nah, selain itu kita juga harus tahu alat apa yang mesti kita siapkan. Untuk membuat patung itu tekniknya bagaimana saja. Itu tadi adalah materi yang mau kita bahas. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita kerjakan diridhoi oleh Allah dan diberikan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, sebelum kita membahas materi yang pertama, Ustazah ingin mengaitkan materi kita hari ini dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 13, di situ Allah berfirman, "Hai manusia, diciptakan kamu laki-laki perempuan, bersuku-suku, berbeda-beda adalah untuk saling mengenal. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui ketakwaan kalian. Allah Maha mengenal dan Maha mengetahui." Nah, kurang lebih terjemahannya seperti itu anak-anak. Jadi di ayat 13 di surat Al-Hujurat itu menegaskan bahwa Allah memang sudah sengaja menciptakan keberagaman dalam suku-suku yang ada di seluruh bumi ini adalah untuk mengenal, atau kalau dalam agama Islam itu ta'aruf ya. Nah, ta'aruf yang bagaimana sebenarnya ya? Karena kita itu adalah beragama Islam dan agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin ya, rahmat bagi seluruh umat dan rahmat bagi seluruh bumi kita. Maka dalam kategori ta'aruf di sini adalah saling mengenal, saling berbagi, saling tolong menolong dan saling bermusyawarah ya. Seperti halnya kita berdampingan dengan umat yang berbeda, seperti halnya kita berdampingan dengan suku-suku yang banyak sekali. Nah, anak-anak, tentunya kita mau menjadi umat Allah yang paling bertakwa. Allah tidak melihat suku, Allah tidak melihat kecantikan, Allah tidak melihat laki-laki, perempuan, tetapi Allah melihat hanya dalam ketakwaan kita ya. Maka kita harus fokus ya, fokus untuk memperbaiki ketakwaan dan keimanan kita. Begitu ya anak-anak. Nah, kita mulai di pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran sebelumnya yang kita bahas di negara-negara ASEAN adalah bagaimana negara ASEAN bisa terbentuk dan bagaimana sih ASEAN ini letak geografisnya di negara-negara ASEAN ini yang dihubungkan dengan ekonominya. Sekarang yang mau kita bahas adalah bagaimana negara-negara yang ada di anggota ASEAN ini sosial budayanya. Karena kita berdasarkan letaknya berbeda, pasti memiliki sosial budaya yang berbeda-beda. Untuk itu kita sebagai manusia harus mengenal negara mana saja sih yang punya adat istiadat yang berbeda dengan kita. Nah, kita kupas satu persatu dan simak baik-baik. Catat bila perlu. Mulai dari negara Brunei ya.
Brunei Darussalam itu berbatasan dengan daerah Pulau Kalimantan, ya. Nah, Brunei Darussalam yang terkenal itu adalah Kampung Ayer. Kamu tahu Kampung Ayer? Kampung Ayer itu adalah desa terapung. Nah, Kampung Ayer itu memiliki budaya yang tidak seperti negara-negara lain. Contohnya nih ya, ketika kita di sana punya keyakinan ketika menunjuk pakai tangan itu adalah perilaku yang tidak sopan. Kemudian di daerah itu juga kita harus melepas alas kaki ya, itu adalah bentuk penghormatan. Kemudian di negara Malaysia itu ada patung Dewa Murungga. Patung Dewa Murungga memiliki ketinggian 42,7 meter. Dia terletak di Batu Keves di sebuah gua yang merupakan kuil agama Hindu. Kemudian di negara Filipina. Di negara Filipina itu sudah merupakan pencampuran budaya antara budaya yang ada di Eropa dan budaya yang ada di Filipina itu sendiri. Sehingga bahasa yang mereka pakai adalah bahasa Inggris dan bahasa Filipina. Tarian yang terkenal di negara Filipina itu adalah tarian tinikling. Kamu tahu tarian tinikling? Sebenarnya di negara Indonesia pun juga ada tarian tinikling ya. Tarian tinikling itu ketika tariannya itu berupa lompatan-lompatan. Jadi penarinya melompat menghindari perangkap yang berupa bambu petani padi ya. Hampir sama kan? Di Indonesia kan juga ada ya tarian seperti itu. Masuk ke negara Kamboja. Negara Kamboja itu memiliki patung-patung batu ya. Patung-patungnya batu itu banyak karena mereka sebagian besar memiliki agama Buddha ya. Tarian yang terkenal di negara Kamboja adalah tari aksara. Tari aksara ini muncul mulai 2000 tahun yang lalu, jadi sudah lama sekali ya. Makanan yang terkenal itu adalah makanan cha. Kalian tahu makanan cha? Sebutan kalau di negara Indonesia itu adalah tumisan. Ada yang sudah pernah buat tumis apa belum ya? Kalau kita kan tumis kangkung, tumis bayam, tumis wortel dan lain sebagainya. Nah, lanjut ke negara Myanmar. Nah, negara Myanmar ini dikenal dengan negara 1000 pagoda. Kenapa kok disebut negara 1000 pagoda? Karena mereka memiliki banyak kuil-kuil suci ya. Kuil-kuil suci ini digunakan untuk beribadah mereka ya, karena mereka beragama Buddha. Nah, penduduk di sana itu banyak merupakan keturunan daerah Tibet. Bahasanya juga pakai bahasa Burma ya. Ada pakaian yang khas di negara Myanmar yaitu pakaian tradisional Longyi ya. Kamu sudah tahu belum Longyi? Hah? Longyi itu anak-anak adalah kain yang mengikat mulai dari perut hingga betis. Sebenarnya hampir sama sih, sama kayak sarung, hanya saja Longyi ini digunakan pada upacara-upacara keagamaan di sana ya. Nah, kalau sarung kan hanya dipakai di Indonesia untuk khusus pria ya. Tapi pakaian tradisional Longyi ini bisa dipakai untuk perempuan maupun laki-laki ya. Kalau kita lihat bentuk kainnya, kira-kira menurut syariah Islam boleh apa enggak? Tentu tidak boleh ya, karena kan itu terlihat ya. Jadi kita meskipun itu merupakan tradisional, tapi kalau tradisionalnya tidak sesuai dengan syar'inya agama Islam ya kita harus hindari ya. Kita masuk ke negara Vietnam. Nah, negara Vietnam ini memiliki kayak permainan tradisional gitu anak-anak. Namanya tahu nggak kamu apa? Namanya adalah menangkap jangkrik.
ya, menangkap jangkrik. Permainannya itu seperti permainan yang ada di kita sih. Jadi ada sekumpulan anak melingkar, kemudian ada anak yang ada di tengah, ditutup matanya, terus ada satu anak yang dilepaskan di dalam lingkaran, yang ditutup matanya itu suruh menebak siapa itu ya. Kamu bisa praktekkan di rumah ya, sama teman-teman kamu ya, atau sama saudara-saudara kamu. Baju yang terkenal itu adalah baju audai ya, audai. Terus kemudian topinya adalah topi caping. Topi caping itu seperti caping yang kita pakai waktu Pak Tani di sawah itu ya. Kemudian yang khas juga di negara Vietnam itu adalah kursi-kursi yang kecil itu ya, namanya dingklik. Kalau dingklik di Indonesia kan buat itu ya, orang memasak, tapi kalau di Vietnam itu dingklik itu digunakan pada umumnya untuk ngobrol, ngerumpi dengan teman-teman yang lain ya, dan itu dilakukan hampir semuanya. Masuk ke negara Laos. Ada negara Laos yang khas, yaitu olahraga katau. Olahraga katau itu seperti bola voli, tapi bukan pakai tangan, melainkan pakai kaki. Sepertinya hampir sama sih dengan sepak takraw ya. Kita lanjutkan untuk negara Laos. Negara Laos itu punya upacara yang namanya upacara Saiba. Mereka memang agamanya mayoritas Buddha ya. Upacara Saiba itu adalah upacara di mana para biksu itu berjalan kaki ya, mengelilingi kota, sedangkan penduduknya itu nungguin biksunya tuh, terus ngasih sedekah di apa itu, di biksunya ngasih sedekah gitu. Itu namanya upacara Saiba. Karena mereka kebanyakan adalah beragama Buddha, mereka penganut penduduk yang sederhana dan sabar. Baik, anak-anak, kita masuk ke negara Singapura. Kamu tahu lambangnya negara Singapura apa? Ya betul, patung Merlion. Patung Merlion itu adalah patung yang badannya itu ikan tapi kepalanya singa ya. Patung Merlion itu sebenarnya adalah gambaran negara Singapura yang dahulu ada kampung yang namanya kampung ikan ya. Jadi mereka itu memiliki patung itu karena dulu ada yang namanya kampung ikan. 80% orang-orang Singapura itu suka jalan kaki gitu. Kalau kita di Indonesia kan banyak ya, punya mobil, kendaraan, tapi di sana karena mobil dan kendaraan serta bahan bakar yang sangat mahal, sehingga mereka malah memilih jalan kaki daripada naik kendaraan. Sebenarnya di Indonesia diterapkan gitu aja ya, biar kita sering jalan dan kita juga sehat ya. Masuk lagi ke negara Thailand. Nah, negara Thailand itu adalah negara yang mayoritas agamanya itu juga Buddha, anak-anak. Akan tetapi juga ada agama Islam. Sekarang ini malah semakin banyak, tapi masih belum mayoritas ya. Negara Thailand ini adalah negara Buddha ya. Ada suku yang pasti kalian sering lihat di televisi. Ada yang tahu suku apa? Ya, suku Karen. Kamu tahu suku Karen itu adalah suku yang menerapkan di mana para wanitanya memakai kalung yang banyak di leher dan di kakinya ya. Semakin banyak kalung dan gelang yang ada di kakinya menunjukkan bahwa dia itu umurnya semakin tua, anak-anaknya. Nah, suku Karen itu sebenarnya bukan asli penduduk Thailand. Dia merupakan perpindahan dari negara Tibet. Kenapa kok dia berpindah? Karena mereka berkonflik dengan di sana ya. Dia penduduknya beragama Kristen. Kalau Thailand tadi kan penduduknya beragama Buddha ya. Kalian tadi sudah memperhatikan bagaimana sosial budaya di negara-negara Asia Tenggara, termasuk ada patung Murungga. Masih ingat kan? Nah, patung Murungga itu bentuk patungnya seluruh badan ya anak-anak. Ada kepala, ada badan, dan ada kakinya. Patung yang seperti itu bisa dikelompokkan pada jenis dan patung seluruh tubuh.
Karena ada juga patung yang hanya badannya dan ada patung yang hanya itu kepalanya. Nah, jadi berdasarkan jenis dan bagiannya, patung dibedakan menjadi 3 ya. Ustazah ulangi, yang pertama adalah patung kepala, yang kedua adalah patung dada, kemudian yang ketiga adalah patung seluruh tubuh. Kalau patung dada di sekolah kita ada ya, yaitu torso pencernaan ya, sistem pencernaan. Kemudian kalau sudah tahu macam patung berdasarkan bagian tubuhnya, sekarang kita masuk ke bagaimana kita bisa membuat patung. Tentunya pakai alat kan. Apa saja alatnya? Yang pertama adalah butir kayu dan kawat, meja putar, pahat, palu, cetakan, dan sendok adonan. Nah, alat dan bahan itu juga bisa ditambah dengan amplas, palu, serbuk gips, botol air mineral untuk tempat air, dan alat pahat. kalau di gambar itu adalah alat pemutar ini digunakan untuk pembuatan patung yang berasal dari tanah liat. Yang pertama adalah teknik membutsir, adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah atau mengurangi, biasanya dengan bahan tanah liat ataupun semen. Yang kedua adalah teknik memahat. Teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan, biasanya pakai kayu ataupun pakai batu. Nah, yang berikutnya adalah teknik ketiga, yaitu teknik mencetak. Yaitu adalah teknik di mana kita menggunakan menuang dan tekan. Biasanya digunakan pada bahan yang berupa semen, gips, fiberglass, atau emas cair. Teknik yang keempat adalah teknik konstruksi, yaitu dengan merangkai menyusun bahan-bahannya. Contohnya pada rangka bangunan atau meja putar. Nah, anak-anak, itu tadi 6 teknik pembuatan patung. Sekarang tugas kalian adalah buatlah patung ya yang kalian sesuaikan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kalian. Kalian tentukan bahannya, kalian tentukan alatnya, dan kalian tentukan tekniknya. Nah, tugas ini bisa kalian kerjakan mulai hari ini dan 1 minggu ke belakang. Jadi sangat banyak waktunya. Setelah itu kamu apa yang harus dikerjakan? Tentunya kamu harus mempublikasikan patung kalian dan kalian harus mencari tahu bagaimana tanggapan-tanggapan teman-teman yang lain. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa terus menonton video pembelajaran dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan comment and share. Karena dengan kalian nge-like ataupun meng-share dan subscribe video pembelajaran, maka dengan begitu kalian akan mendapatkan pembelajaran yang berikutnya. Sampai jumpa di kesempatan lain kali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.